Ini kayaknya film komedi yang seru banget. Karena bercerita tentang 3 bersaudara yang sedang mencari jodoh, yang lagi dikejar-kejar sama bapaknya nih. Dan memang tentu saja ini ceritanya seru karena tentang uang panai. Kita kembali bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Nggak kerasa kita udah masuk ke segmen 2, Mas Dito. Yes, Rau. Dan Film kita kedua. ada film yang seru banget, lokal, buatan anak Indonesia. Dan mengangkat salah satu budaya yang mungkin kayaknya cukup jarang ya diangkat sebagai sebuah film ya. Kita akan langsung ke Pulau Sulawesi karena di sana ada Jodoh 3 Bujang. Yes, ini film drama / komedi lokal nih, Rau. Betul. Menarik, kita dapat beberapa pilihan ya. Film Indonesia tahun ini gak cuma horor atau action thriller. Iya, benar. Ya, ini juga excited filmnya karena sutradaranya biasanya itu ngegarap film-film pendek. Jadi ini jarang-jarang ya. Betul. Sutradaranya Mas Arfan itu bikin film panjang. Bener banget. Bercerita tentang 3 bersaudara dari Bugis, Makassar. Wow. Nah, jarang-jarang juga, biasanya kan diangkat tuh Pulau Jawa. Betul. Jogja, syutingnya di Jogja terus. Jogja lagi. Kali ini kita punya film Indonesia Sobat Fox yang mengangkat Bugis gitu, Makassar. Betul. Ini menarik banget, mungkin kita tonton dulu aja ya. Yuk, trailernya kita sebelum tonton. kita bahas. Dan ini dia trailer dari Jodoh 3 Bujang. Ini dia. Fadli, bagaimana? Alhamdulillah berprogres. Studiomu berprogres tapi jodohmu jalan di tempat. Bapak ada tabungan 300 juta. Harusnya cukup untuk uang panai kalian, biaya lamaran sampai resepsi. Pusing palaku. Ada acara apa ini? Acara lamaran, Dik. Uang panainya 500 juta. Sampai kapanpun kau tidak boleh lagi sama dia. Ini soal harga diri. Kalau Kak Fadli batal, masa kita berdua juga harus batal? Kak Fadli, Asya mau pamit dulu ke Jakarta. Besok mau siapkan lamaran. Kak Fadli mau ikut juga. Siapa tuh ketemu calon jodohnya tuh. Tenang Bos Cu, nanti kita bantu carikan. Yang oke nih barang. Klasik sekali rasanya ini. Gimana undangannya? Apa sudah bisa disebar? Apa aku sudah bertanya terus. Waktunya semakin sempit. Kau pikir kami ndak pusing kalau kau belum ketemu jodohmu? Piring sendiri kau pikir, Fat. Bapak yang mau kita nikah kembar, bukan mau ku. Fat, Mulutmu, Fat. Assalamualaikum. Rifa. Fadli? Fadli? Rifa. Siapa itu namanya mantanmu? Bukan mantanku itu. Teman saja. Tidak sampai situ rasa pedeku. Bagaimana saya bisa yakin kalau kita sudah move on dari mantan tak? Kalau kita toh S2, sudah pernah umroh, anak perempuan satu-satunya. Kita itu minimal 3M. Hah? 3M? Mahalnya? Masa Messi dibayar pakai UMR nggak? Itu dia Jodoh 3 Bujang. Oh my god, Rau, bentar. Ini kayaknya film komedi yang seru banget. Karena bercerita tentang 3 bersaudara yang sedang mencari jodoh, yang lagi dikejar-kejar sama bapaknya nih. Dan memang tentu saja ini ceritanya seru karena tentang uang panai. Kayaknya salah satu adat di dalam Bugis. Harga panai, harga panai. Betul, tentang harga panai. Wow. Aku juga notice tadi adalah salah satu band favoritku sepanjang masa menjadi soundtracknya. Di film ini ada Sheila on 7 dengan Seberapa Pantas loh, Rau. Jadi aspek-aspek serunya kayaknya ada, soundtracknya seru. Terus yang paling penting itu pertama menurut aku adalah fun fact bahwa ini tuh berdasarkan kisah nyata. Oh ya? Iya, tadi kan ditulis tuh. Kisah nyatanya siapa kah? Nah itu dia yang bikin kepo. Betul, karena ternyata Mas Afran Sabran ini yang sebenarnya Raura baru pertama kali sih ngelihat Mas Afran ini menggarap
cerita fiksi, karena biasanya dulu-dulu dia menggarap film khusus dokumenter, dokumenter atau film dan pendek, tema-temanya gitu-gitu, serius ya. Dan dia pernah menang Eagle Awards, terus kemudian juga FFI untuk film dokumenter, Sobat Fox semua. Dan tiba-tiba dia hadir dan ini film komedi, dan ternyata mulai dari trailernya aja udah bisa bikin raw-raw dan Dito bisa ketawa ngakak nih kayaknya. Mungkin karena gini Mas, Arfan Sabran itu tuh sebenarnya kan asli Makassar. Betul. Jadi ketika dia bikin film ini mungkin sangat emosional karena ada roots dari dirinya dia ya, untuk ngegarap film bertemakan Bugis atau Makassar gitu. Terus mereka juga konon katanya serius banget Raw. Ngeriset tentang budaya Bugis, mulai dari tata rias pengantin, dari upacara yang namanya Mak Petu ada, gitu, sampai koreografi tarian tradisionalnya itu di riset habis-habisan, gitu. Tadi kayaknya mungkin terjawab kenapa Mas Arfan kok dari film dokumenter ke film komedi. Iya gitu. Tapi fun fact, ini lucu dan bagus banget Sobat Fox semua. Jadi Sobat Fox semua, ayo langsung berbondong-bondong ke bioskop untuk meramaikan film ini. Jadi mungkin juga yang buat si jomblo atau mungkin punya saudara yang lagi ada masalah dan kayaknya lagi dituntut untuk nikah kembar. Karena memang ini si ayah sudah menyiapkan menyiapkan slot lah untuk mereka bertiga, tapi nikahnya harus barengan. Maka namanya disebut dengan pernikahan kembar. Dan tentu saja seru banget karena ada isu tradisi, tadi udah dijelaskan oleh Mas Dito tentang latar belakang budaya Bugis ke layar lebar. Pemerannya belum kita sebutin nih. Oh iya, siapa saja kah? Ada Jordi Pranata berperan sebagai Fadli, sulung yang penuh tanggung jawab. Betul. Terus juga ada Christopher Nelwan sebagai Kifki dan Raybong sebagai Ahmad, dua adik yang kompak. Ngasih nuansa kontras mungkin ya. Di antara pendiam dan yang lugu. Terus Maizura sebagai Nisa, calon istri kompleks. Bukan sekedar antagonis juga, tapi mungkin representasi perempuan modern yang terjepit adat kali ya. Oh gitu, wow. Terus ada Cut Mini dan Arswendi Bening Suara. Betul. Jadi orang tua klasik Bugis yang menambah kekompleksan jalan cerita film berdasarkan kisah nyata ini nih Raw. Betul. Tapi ngomong-ngomong budaya tadi, ada harga panai, ada apa sih istilahnya? Pernikahan kembar. Iya, pernikahan kembar dan lain-lain. Emang itu budaya Nusantara sebenarnya ya. Oh ya. Ada harga yang harus dibayar. Katanya kalau di NTT harus sekian ratus sapi, misalnya berapa puluh sapi kuda dan lain-lain. Ya tadi juga disebutkan ya, adalah salah satu tokoh yang ternyata adalah sahabat lama yang ketemu lagi nih di toko buku, dan dia ternyata adalah kayak apa ya, the most valuable single person yang ternyata uang panainya bisa sampai 3M karena dia anak perempuan satu-satunya di rumah. Udah umroh, sarjananya juga mungkin udah entah S berapa gitu. Dan ternyata bisa meraih harga panai yang cukup tinggi dan membuat kayak cowok-cowok ini kayaknya agak takut nih. Enggak, sebenarnya yang jadi overthinking tahu nggak apa? Apa tuh? Kalau kita misalnya lagi berkarir, habis lulus kuliah terus kita nabung cari duit, bayangannya kan adalah nabung buat beli kendaraan, buat beli rumah. Nabung lagi buat bayar ini. Untuk biaya pernikahan. Iya ini. Ya, wow. Itu dia. Tapi memang di tahun 2025 ini jadi seru banget karena yang awalnya mungkin untuk beberapa generasi merasa bahwa udah bisa dibikin simple nih karena di masa sekarang, tapi ternyata juga buat generasi yang masih menjaga adat istiadat dan keluarga, ini menjadi kontradiksi juga, dilema. Ini harus bagaimana untuk mencari titik tengah yang bisa win-win solution nih kayaknya. Nah, ini kayaknya seru banget. Jadi buat Sobat Fox semua, langsung aja cus ke bioskop untuk kita lihat bagaimanakah benturan tradisi dan modernitas, dan apakah ini lucu dan bisa membuat Sobat Fox semua bisa tertawa bareng nih sama sahabat atau bersama calon istrinya. Ya, aku juga ini sih nge-highlight penasaran Mas, film panjang salah satu pertamanya Mas Arfan aja itu. Karena biasanya dalam tanda kutip debut untuk segala sesuatu yang baru itu menarik. Betul. Karena bisa nge-shape perjalanan karirnya seseorang gitu loh. Kita penasaran, oh kemarin udah nonton tuh filmnya Mas Arfan yang itu emang awalnya udah keren misalnya gitu kan. Aku kepo di situ sih Rao. Oke, Sobat Fox, pokoknya
Kalau penasaran sama filmnya langsung ke bioskop favorit Sobat Fox. And after this kita bakal ngomongin satu film terakhir. Bener. Nih, nggak kalah seru tentunya. Sobat Fox tetap stay tune di Kine Fox di 105,3 Fox Radio Jogja. Kalau buat Rauro ini film nih feminis banget ya. Jadi thanks to Akila Cooper yang menjadi mastermind of Megan mulai dari Megan 1 sampai Megan 2, karena kita tadi juga denger juga soundtracknya aja Britney Spears, Oops I Did It Again, dan itu banyak banget kayak semacam quotes yang sangat-sangat perempuan gitu kan.